Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara? Pasti baik ya, dan tetap baik. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Allah pada pagi ini, kita akan berdoa lebih dahulu biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya seantero hidup kita pagi ini terfokus kepada firman Allah, sehingga firman Allah itu mendapatkan tempat dalam hati Bapak Ibu, sehingga berkat firman Tuhan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang melihat, menyaksikan, mendengar khotbah pada pagi hari ini. Bapa yang surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih boleh sempat mendengarkan sebagian firman-Mu, merupakan kebenaran suara Tuhan dalam kehidupan kami. Kau memberkati firman-Mu pagi ini Bapa, sehingga firman-Mu sungguh menjadi daging dan rema dalam setiap hidup kami, biar kami juga mampu sehingga kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang sebentar kami dengar bersama-sama Bapa. Kuduskan hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu fokus kepada firman Tuhan dari awal hingga akhirnya Bapa, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan, hidup kami, rohani kami dan iman kami hingga bisa bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Kau berkati selagi firman-Mu juga hamba-Mu, Kau beri hikmat, pewahyuan pada surga supaya hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu untuk umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu pada hari Kamis kita bersama-sama umat Tuhan ya merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, Dia tinggalkan para murid-muridnya yang Yesus asuh ya selama 3,5 tahun, dan hati murid-murid merasa takut ya, merasa gentar ya, karena biasanya dia bersama dengan Tuhan ya, Tuhan melawat mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, berikan kekuatan, penghiburan ya. Sekarang Yesus harus naik ke surga, sehingga hati mereka merasa cemas dan takut sebab tidak bersama dengan Tuhan lagi ya. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang dirasakan oleh umat Tuhan pada waktu itu kalau Tuhan naik ke surga ya. Tetapi Yesus harus berpisah dengan mereka ya, dan naik ke surga. Bapak Ibu, sudah saya sampaikan bahwa Tuhan naik ke surga ada berkat-berkat yang luar biasa buat kita umat Tuhan, yaitu menyediakan tempat buat kita, dan Tuhan selalu berdoa untuk kita. Ya, itu harus menjadi pengertian buat kita Bapak Ibu, bahwa Dia naik ke surga ya, menyediakan tempat buat kita, dan Dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita, dan Dia menaikkan doa syafaat buat kehidupan kita. Saudaraku, mengapa Yesus berpisah dengan murid pada waktu itu? Ya, bahwa dalam perpisahan ini Tuhan menyediakan berkat, dan berkat ini yang akan diberikan ya kepada kita, yaitu orang-orang yang percaya. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul Bapak Ibu, coba kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya, kita baca bersama Bapak Ibu. Ya, sudah mendapat semua Bapak Ibu? Amin ya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Kamu
akan menerima kuasa. Ya, akan menerima kuasa. Ya, kuasa ini tidak hanya dimiliki oleh Tuhan kita, Bapak Ibu, tidak, tapi Tuhan membagikan kepada kita, ya, mencurahkan kuasanya buat hidup kita. Itu umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Itu umat percaya yang percaya sama Tuhan itu dia akan menerima kuasa, yaitu orang-orang yang mau mengaktifkan atau mengaktifkan dirinya, ya, dia yang akan mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Ya, Ibu, bahwa Tuhan mencurahkan kuasanya atau memberikan kuasa kepada kita bagi orang-orang yang percaya, yang mengaktifkan atau mengaktifkan dirinya, ya, tentunya dalam hal yang rohani, ya, contohnya dalam hal ibadah, ya, dalam pelayanan. Mungkin kita disuruh oleh Tuhan, ya, untuk mengunjungi saudara kita yang sakit, ya, mungkin kita berkata, Tuhan, aku nggak bisa, ya, mendoakan orang sakit dan sembuh, ya, mungkin saya nggak punya karunia atau talenta hal kesembuhan, ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa kuasa itu ada Tuhan yang punya, ya, kuasa itu Tuhan yang punya. Kalau kita menurut atau taat kepada perintahnya Tuhan, kalau kita disuruh Tuhan untuk berdoa untuk orang yang sakit, ya kita lakukan saja, kita manut, ya, menurut apa yang Tuhan perintahkan. Maka saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh dengan kita mendoakan saudara kita yang sakit, maka kuasa Tuhan itu akan dicurahkan atas depan kita dan kita akan diberi kuasa dan kita diberikan kemampuan untuk mendoakan orang sakit dan Tuhan dengan kuasanya mampu menyembuhkan, ya, saudara kita yang sakit, ya. Mungkin kita akan melihat, kok bisa ya, ya. Padahal aku nggak punya talenta karunia untuk menyembuhkan, tapi aku menyembuhkan si A si B kok bisa sembuh, ya. Itu berarti Tuhan menyatakan kuasanya, ya. Roh Tuhan menyala karena kita mengaktifkan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam depan kita. Jadi dalam pelayanan kita nggak boleh mandek, berhenti, ya, nggak aktif, ya, tapi pasif, ya. Maka Tuhan nggak bakal memakai kita dengan kuasanya, ya. Juga kalau kita melakukan firman Tuhan dengan kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan, ya, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di depan kita, sehingga kita menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita berada, ya. Saudara, ya. Apa tanggapan iman kita, Bapak Ibu? Apa tanggapan iman kita dalam meresponi berkat, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Coba kita baca dalam Lukas, Ibu. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ya, kita baca, kita membuka sama-sama, Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-24 ayat 51 sampai 53. Ya. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Ya, kita awali ayat yang ke-50 dulu, Bapak Ibu, enggak apa-apa, ya. Ayat yang ke-50 sama-sama, ya. Kita baca. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, mulai ayat 51 sampai 53 ini ada 3 poin. Ya, 3 poin ini kita akan membahasnya, ya, bersama-sama. Yaitu yang pertama, ayat yang 52, Bapak Ibu, ya, sujud menyembah, ya, sujud menyembah atau berdoa atau sembahyang, nomor 1. Yang 2 yaitu bersukacita. Bersukacita. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga yaitu senantiasa berada di bait Allah atau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan belajar satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, sujud menyembah.
ya, berdoa atau sembahyang ya kepada Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai raja di atas segala raja, raja damai. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Poin yang utama yaitu sujud menyembah kepada Yesus yang sebagai Mesias, ya, sebagai raja di atas segala raja. Ya, kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu harus memiliki hati yang suka menyembah, ya, suka sujud menyembah kepada Tuhan, sebab Tuhan kita tuh raja di atas segala raja. Ya, istimewa untuk kita para pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, juga umat Tuhan, ya. Kita sebagai anak Tuhan harus suka menyembah, ya, menyembah sujud kepada Tuhan kita. Ya, mengapa Bapak Ibu banyak anak Tuhan atau pelayan Tuhan, ya, tidak suka, ya, menyembah Tuhan atau berdoa, ya, tidak suka sujud, ya, saudaraku. Karena Tuhan sudah berfirman, ya, pada akhir zaman, ya, banyak orang-orang yang hatinya itu tawar, ya, bukan hanya tawar dalam hal mengasihi, ya, tapi tawar untuk tidak suka menyembah Tuhan, ya. Hati ini sudah nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, ya, karena tawar. Hati yang tawar ini membuat hati kita tidak intim lagi, hati kita nggak connect lagi dengan Tuhan, ya, dan kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Biarpun kita mungkin tiap minggu ibadah, tiap minggu kita memuji Tuhan, bahkan diajak mungkin WL untuk menyembah Tuhan, tapi hati ini jauh, ya, jauh dari Tuhan. Kita nggak ada connect dengan Tuhan, nggak ada kontak dengan Tuhan. Hati roh kita itu nggak ada menyambut dengan rohnya Tuhan, ya. Yang nyanyi ya nyanyi aja, mulutnya kita memuji Tuhan, membuka suara kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan, ya, nggak connect dengan Tuhan, ya. Kita menyembah Tuhan, tapi hati kita nggak gatok dengan hatinya Tuhan. Itu fakta, Bapak Ibu. Fakta di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya, buktinya kalau jam-jam ibadah doa persekutuan, ya, kalau kami undang mereka tidak ada yang meresponi. Ya, nggak ada yang menanggapi, ya. Yang datang bisa dihitung berapa orang yang hadir dalam doa, ya, doa Sabtu pagi, doa Sabtu sore, ya, itu nggak ada yang meresponi, nggak ada yang hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, sujud. Ya, tetapi kalau ibadah raya, hari Minggu, ya, komsel, atau mungkin ada hari yang besar, Natalan, atau Paskah, itu penuh gereja kita, ya. Bangku semua penuh, nggak ada yang kosong, penuh sampai di luar samping, ya. Tetapi kalau acara doa, ya, nggak ada yang rindu untuk datang. Ya, bahkan saya lihat orang-orang yang bergumul, punya masalah yang ada, nggak mau hadir dalam doa bersama di gereja, ya. Itu fakta kenyataan bahwa banyak orang Kristen yang tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hatinya nggak gatok dengan Tuhan, ya. Dia ibadahnya setia luar biasa, ya. Kelihatannya dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi hatinya tuh jauh-jauh daripada Tuhan. Itu fakta, ya. Mengapa orang Kristen nggak punya kuasa, Bapak Ibu? Mengapa orang Kristen nggak punya kuasa dalam hidupnya, di dalam pelayanannya? Sebab nggak suka sujud menyembah Tuhan, nggak suka berdoa, sembahyang dengan Tuhan, ya. Contohnya misalnya WL, ya, WL ini harus satu yang perlu kita perhatikan, ya, dia harus punya sesuatu yang dia harus miliki dalam hidupnya, itu yaitu menyembah Tuhan, ya, berdoa, sujud di atasnya Tuhan. Saya percaya kalau setiap WL yang melayani pada hari Minggu, kalau dia suka menyembah Tuhan, maka ada kuasa Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Sehingga setiap pujian-pujian yang dia naikkan itu tidak hampa, enggak hambar, tapi menjadi berkat bagi dirinya sendiri, juga umat Tuhan yang mereka layani. Sehingga hati mereka tuh mendapatkan sentuhan Roh Kudus. Karena kita punya tadi, ya, kuasa
Karena kita suka menyembah Tuhan. Ada hubungan yang intim, lekat dengan Tuhan. Sehingga pujian-pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan itu bisa ketransfer. Ya, kuasa Tuhan bisa tertransfer kepada umat-umat Tuhan yang mendengarkannya. Yang menyanyi pada waktu itu ya. Mereka disentuh oleh kuasa Tuhan. Dan mereka yang datang dengan hati yang susah dihiburkan. Hati yang punya beban yang berat ya diangkat ya melalui pujian, karena ada kuasa Tuhan di dalam setiap pujian-pujian. Karena WL-nya tadi ya, yang pertama WL-nya yang membawa kuasa Tuhan itu hadir dalam tengah-tengah ibadah pada waktu itu ya. Ibu, kalau WL itu tidak suka menyembah Tuhan ya, tidak suka sembahyang ya. Mungkin dia mampu pinter banget ya. Pinter not ya, pinter nada. Juga mungkin suaranya bagus ya. Kata-katanya dalam komentarnya pun pinter banget, fasih lidahnya luar biasa. Ya, tapi apa yang terjadi? Pujian yang Bapak Ibu naikkan pada waktu dengan jadi WL itu hampa, tidak menyentuh hati umat-umat Tuhan yang sudah layani. Ya, nggak bisa menyentuh ya. Hanya pujian-pujian yang hampa. Gak ada kuasa Tuhan tadi. Ya, dan Tuhan bahkan pujian itu gak bakal naik ke surga. Gak bakal ya. Seperti sembahanmu merupakan suatu kejian bagi aku, kata Tuhan ya. Karena kamu menyanyi hanya dengan kepintaranmu, kepandaianmu, dengan mulutmu saja. Tapi hatimu itu jauh daripadaku. Ya, saudaraku. Ya, mohon untuk para pelayan Tuhan ya, khususnya untuk WL, mari sebelum saudara melayani Tuhan, ya lengkapi hati saudara dengan doa. Suka sujud menyembah Tuhan, ya sembahyang dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengurapi Bapak Ibu ya, dan setiap pujian yang Bapak Ibu naikkan itu Allah hadir bertata di atas pujian kita, dan itu bisa memberkati setiap umat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan. Ya, mungkin juga ada orang-orang yang, ibu saya itu nggak pinter ya, nggak pandai, itu bodoh dalam mungkin not, nggak bisa nadanya itu kadang nggak pas, atau mungkin punya suara yang fals. Tetapi ibu, kalau dia punya hubungan intim dengan Tuhan, suka sujud menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan itu dahsyat, memampukan kita yang tidak bisa, mungkin yang bodoh, yang mungkin suara kita fals, itu Tuhan bisa mengubah suara kita nggak fals, ya. Dan kita mungkin yang bodoh itu bisa diberikan hikmat oleh Allah, dan kita bisa berkomentar, dan komentar kita bisa memberkati. Ya, umat Tuhan yang datang pada hari itu. Itulah kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu memberkati hidup kita sebagai WL. Ya Bapak Ibu, sebab itu mari kita akan nyatakan kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita. Ya, mungkin juga bukan hanya WL aja, tapi Bapak Ibu yang menyampaikan firman Tuhan pun juga harus suka menyembah Tuhan ya. Menyampaikan firman Allah di komsel, di kompra, di kompri ya, juga untuk kaum muda. Ya, itu perlu juga melengkapi hidup kita dengan punya hubungan yang intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka setiap firman yang Bapak Ibu itu juga akan menjadi berkat yang luar biasa. Mungkin dalam Bapak Ibu menyampaikan firman itu, perkataannya Bapak Ibu itu sederhana aja, enggak bahasanya enggak muluk-muluk, mungkin enggak pintar Bapak Ibu juga ya, tetapi itu bisa menyentuh hati saudara yang mendengarkan firman yang Bapak Ibu sampaikan, ya bisa mengubah, ya bisa merema daging dalam hidup saudara kita yang ada, ya, dan itu bisa mengubahkan mereka. Itu yang Tuhan inginkan di depan kita, dan itu juga membanggakan kita. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Allah atau WL, itu bisa memberkati umat Tuhan, mengubah hidup mereka. Itu sangat suatu hati yang bersukacita buat kita, ya, karena kita tidak hanya batasnya tidak hanya kita pintar fasilitas dan memuji menyembah Tuhan, tapi itu bisa mau menjadi berkat bagi umat Tuhan, ya. Juga firman Tuhan yang kita sampaikan bukan hanya kita dengar aja, tapi rema daging dalam
hidup umat Tuhan yang mendengarkannya. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita akan bangun hati kita untuk suka sujud menyembah Tuhan ya, suka menyembah, berdoa, sembahyang kepada Tuhan ya. Ya, kita masuk yang kedua Bapak Ibu ya, yang tadi kita sujud menyembah Tuhan karena Yesus itu Mesias dan Dia Raja di atas, Dia Raja yang perlu patut kita sembah, kita puji. Yang kedua yaitu hati yang bersukacita ya, hati yang bersukacita. Setelah Yesus ya, Tuhan Yesus naik ke surga, maka mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak hanya bersukacita tapi sangat bersukacita. Ya, sebab dengan kenaikan Tuhan ke surga ya, janji kedatangannya kembali kedua kali itu pasti digenapi. Ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa Tuhan naik ke surga, ya, Dia berjanji Dia akan kembali untuk menjemput umat-umat Tuhan, ya, menjemput gerejanya, menjemput jemaatnya. Dan apa yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Ya, Bapak Ibu hari ini ada sukacita? Amin. Ya. Biasanya ya, kalau masalah menghampiri hidup kita, ya, kesusahan atau penyakit datang dalam kehidupan kita, ya, maka biasanya, ya, fakta yang kami lihat itu sering kita tuh menyalahkan Tuhan, ya, Tuhan nggak baik, Tuhan nggak mengasihi saya, ya, Tuhan nggak tolong masalah-masalah saya, Tuhan nggak menyembuhkan penyakit saya, Tuhan jahat, nggak mengasihi saya. Ya, itu biasanya begitu ya. Kalau kita mengalami berbagai masalah, kita pasti menyalahkan Tuhan. Ya, ya Tuhan nggak mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan nggak menolong kita. Ya, itu yang biasanya terlontar dalam perkataan kita, mulut kita ya, kepada Tuhan. Ya, hingga otomatis sukacita kita akan hilang, Bapak Ibu. Ya, sukacita kita akan hilang. Ya, kalau setiap kita menghadapi masalah dan kita menyalahkan Tuhan, ya, itu pasti sukacita yang ada dalam kehidupan kita itu pasti lenyap, hilang dalam kehidupan kita. Ya, karena hati dan pikiran kita hanya terpaut, terfokus kepada hal yang ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, biarlah kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan itu kita berusaha untuk memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada ya, dalam Kolose 3 itu ya. Pikirkan hal yang di atas, perkara yang di atas itu hal yang rohani. Ya, jangan ada yang di bumi ini. Nah, kalau kita fokus hati dan pikiran kita kepada hal yang di surga, perkara yang di surga, ya, contohnya dengan firman Allah kita baca ya di dalam Roma Bapak Ibu, ya, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Yang nggak asing buat kita, Ibu. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, sudah semua Ibu? Roma 8 ayat 28. Ya, kita baca sama Ibu ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Ya, jadi Allah terus bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara, termasuk dalam segala permasalahan, persoalan, penyakit. Jadi apa yang terjadi atas depan kita, ya, pencobaan, masalah, persoalan, penyakit. Ya, kita tahu Tuhan turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, kalau hati kita, pikiran kita fokusnya kepada hal yang rohani, yang di atas, ya, termasuk firman Allah dalam Roma 8 ini, maka apapun yang terjadi pada depan kita, penyakit, bahkan mungkin nggak tersembuhkan, ya, yang Tuhan izinkan, kita nggak bakal ngomel, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, nggak bakal Ibu, ya. Dan kita nggak bakal Tuhanku jahat, Tuhan nggak baik, nggak bakal, ya. Dan sukacita kita tetap ada di dalam depan kita. Karena apa? Kita ngerti firman Allah yang rohani ini, bahwa Allah itu
mendapatkan satu masalah dalam hidup kita itu karena Tuhan punya rencana, ya, punya rencana yang baik pasti, ya. Kita pasti memikirkan hal yang baik. Oh, Tuhan punya rencana yang baik. Karena rencana Tuhan itu apa? Damai sejahtera Tuhan. Tuhan nggak punya rencana yang jahat buat kita, mencelakakan kita, buat kita sedih, buat kita susah. Tidak. Tuhan nggak punya rencana yang begitu, Ibu. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang baik, yang luar biasa. Itu damai sejahtera, ya. Tuhan izinkan masalah karena Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kita akan tetap mampu bersyukur, ya, bersukacita, ya. Terima kasih Tuhan untuk penyakit, terima kasih untuk Tuhan untuk masalah yang Kau izinkan, ya. Karena kita hati dan pikiran kita fokus kepada hal yang rohani, ya, seperti Roma 8 ini. Dan segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah, Tuhan punya rencana yang indah kita pikir yang baik, yang baik. Termasuk kalau Tuhan izinkan mungkin mengambil suami kita, mengambil istri kita, mengambil anak kita, ya, kita nggak bakal kecewa sama Tuhan, pasti nggak bakal marah sama Tuhan. Oh, nggak bakal. Kita akan tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, ya. Engkau izinkan suamiku Kau panggil, ya, istriku Kau panggil, anakku Kau panggil. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Nah, kalau kita punya pikiran seperti ini, sukacita kita tetap ada. Pasti ada terus Bapak, tinggal dalam hati kita. Nah, karena sukacita itu juga kekuatan kita kata Tuhan. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kita mampu menghadapi apapun yang kita hadapi. Ya, biarpun kita tinggal suami, istri, anak, kita tetap sukacita dan kita akan kuat untuk menghadapinya. Haleluya. Seperti Bapak Ayub, ya, Tuhan izinkan masalah yang terjadi betul di bidang hidupnya. Ya, harta kekayaan diambil. Ya, juga hidupnya atau tubuhnya mengalami penyakit, istrinya menghujat dia, ya. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, ya. Ini berarti Bapak Ayub dia fokus hati yang pikirannya kepada hal yang rohani. Ya, dalam Roma 8 tadi bahwa Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana yang indah. Ya, dia juga sadar bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang pasti yang mengambil. Jadi terpujilah Tuhan. Dia nggak ngomel sama Tuhan, nggak jahat sama berkata hal yang jahat atau mengutuk Tuhan. Tidak, dia bersyukur sama Tuhan, dia bersukacita. Ya, karena Tuhan tetap punya rencana yang indah. Dia tetap bersukacita. Bapak Ibu, ya. Kalau dalam kehidupan kita tanamkan, kita kembangkan, itu hati dan pikiran kita fokus kepada hal yang rohani. Itu Roma 8 ayat 28. Kita akan bersukacita. Apapun masalah Bapak Ibu, ya, hambatan, rintangan, ya, persoalan, tantangan menghampiri hidup kita akan tetap bersukacita. Kita akan bersyukur sama Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, ini yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ya. Senantiasa beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau kita kembali kepada Lukas tadi Bapak Ibu, ya, Lukas pasal yang ke-24, ya, ayat 353, ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dalam memuliakan Allah, ya. Senantiasa berada di bait Allah berarti beribadah kepada Allah dalam memuliakan Allah, memuji Allah, ya. Saudaraku, tanda iman yang berpengharapan, ya. Sebab Kristus yang punya segala kuasa akan melaksanakan semua janji-janji firman-Nya. Ya, banyak orang beriman tapi tidak berpengharapan. Ya, misalnya kalau kita berdoa, ya, kadang kalau kita berdoa pada suatu masalah, ya, belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah putus asa, kita sudah berhenti, ya. Berarti kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan, ya. Karena pengharapan ini sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan pengharapan, tapi yang pengharapan itu yang sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, seperti tadi kalau kita berdoa Tuhan belum menjawab, ya kita sudah berhenti, sudah kesel, putus asa. Tuhan kok lama ya nggak mendengar doa-doa aku ya. Aku sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kok nggak dijawab ya doa saya. Nah, kita berhenti. Ya, sebenarnya iman itu harus terus kita kembangkan sampai kita meninggal, Bu, ya, sampai kita mati. Ya, jadi iman itu nggak berhenti di tengah jalan, tapi terus continue, terus berjalan sampai
Tuhan panggil kita. Itu iman. Ya, yang tidak kelihatan. Ya, contoh ya iman Pak Abraham ya, dia menunggu berapa tahun Bapak Ibu untuk mendapatkan anak 25 tahun. Wah, lama loh ya. 25 tahun dia menunggu janjinya Tuhan. Bahwa Abraham akan dikaruniakan seorang anak laki-laki ya. Tapi sampai dia menunggu sampai 25 tahun baru Tuhan berikan. Ya mungkin dalam pergumulannya dia berdoa terus ya. Tiap hari, minggu, bulan, tahun ya. Mungkin juga Bapak Abraham secara manusia ya mungkin ada lelahnya ya pasti ya. Tetapi puji Tuhan Bapak Abraham tetap berharap sama Tuhan. Tetap beriman sama Tuhan sampai dia menunggu janji Tuhan digenapi. Sampai Tuhan sungguh menggenapinya. Tuhan berikan anak untuk Bapak Abraham. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kita harus senantiasa ya pertama beribadah dengan setia. Ya, dan menaruh pengharapan kita yang tidak kelihatan, yaitu surga yang mulia. Ya, bagaimana keadaan surga itu sesungguhnya bagaimana? Ya, kita akan melihat dalam Wahyu, Ibu ya. Wahyu, ya pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai 11 sampai 13. Wahyu, pasal yang ke-5, ya ayat 11 sampai 13. Ya, kita baca sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, ya, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jadi yang terakhir yang ketiga itu senantiasa beribadah, ya. Dalam beribadah kita tahu kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, ya. Dan kalau kita menaikkan puji-pujian, ya, berarti hati kita, pikiran kita lagi harus fokus, ya, pada hal yang di atas, yang di surga. Hal yang rohani, ya surga itu hal yang rohani Bapak Ibu ya. Dan kita boleh melihat bagaimana keadaan surga yang sesungguhnya, yaitu tadi kita membaca ayat 11 sampai 13 bahwa di surga itu banyak malaikat Tuhan, beribu-ribu dan berlaksa-laksa, ya. Dan dia apa Bapak Ibu? Ayat 12 dia serempak menyanyi, memuji, ya, dia mengagungkan anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus, ya. Dia katakan anak domba yang disembelih itu layak, ya, untuk menerima kuasa, kejayaan, hikmat, kekuatan, hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di seluruh Tuhan di surga beribu-ribu berlaksana menyembah, memuji, memuliakan Allah serentak. Menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Segala hormat, kuasa, kemuliaan, kejayaan dan kemakmuran. Pujian-pujian bagi anak domba Allah. Ya, dan ayat 13 ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi. Di bawah bumi berarti orang yang meninggal, ya, rohnya, spiritnya itu juga menyembah Tuhan, Ibu. Menyembah Tuhan. Ya, saya tanya, lebih enak memuji sendiri atau bersama saudara kita di gereja? Ya enak bersama-sama saudara kita di gereja dalam kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu Pak Ibu bahwa hidup kita, umat Tuhan, satu orang itu dikasih malaikat Tuhan untuk menjaga kita. Nah, kalau gereja GBT ini berapa puluh ya, berapa puluh ya, enggak berapa ratus ya,
berapa puluh, berarti ada berapa puluh malaikat Tuhan ada di dalam gereja GBT ini, Ibu. Jadi bersama kita, bersama malaikat Tuhan yang berapa puluh ini, mereka bersama-sama menaikkan pujian bagi anak domba Allah. Jadi spirit kita ya bersama malaikat Tuhan itu lebih kuat, ya lebih dahsyat. Ya. Nah, Ibu, sebab itu jangan sampai kita menyepelekan hal memuji Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu ibadah pada hari Minggu, dan kita berpikir begini, nanti aja lah kalau mau firman aja kita datang. Ya, kadang saya melihat juga ada jemaat Tuhan yang kalau datang di tengah-tengah pujian baru datang. Ya, terus mau menyambut firman Tuhan baru datang. Ya mungkin mereka berpikiran bahwa enggak begitu penting lah memuji Tuhan. Ingat ya Ibu ya, bahwa pujian itu penting, juga penting buat depan kita. Ya, karena apa? Roh kita, spirit kita tuh ya akan diangkat oleh Tuhan. Ya, dan akan menimbulkan sukacita yang luar biasa dalam hati kita. Kalau kita suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup kita akan berbeda. Ya. Ya, tapi orang-orang yang nggak suka memuji Tuhan, ya tadi kalau datang terlambat, ya mau firman Tuhan, ya nanti aja ya kalau Bu Yayu atau Mas Ema firman saya baru datang, ya. Jadi itu berarti Bapak Ibu apa? Menerima firman. Ya, kapan Bapak Ibu memberi sesuatu yang indah buat Tuhan? Dulu kan saya sudah mempersembahkan uang saya, kolektor. Ya, terus saya tanya, Tuhan tuh lebih memilih uang saudara atau pujian-pujian saudara. Bukan berarti uang Bapak Ibu nggak penting, nggak berguna penting ya untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tapi Tuhan lebih apa? Memilih pujian-pujian Bapak Ibu. Ya, itu suatu pemberian dalam hidup kita untuk Tuhan kita, untuk Raja di atas raja. Itu Tuhan Yesus. Ya. Maka mengapa banyak orang tidak suka memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, ya, karena dia nggak ngerti, Ibu, bahwa tiap pujian yang kita naikkan itu ada kuasa. Tuhan bertata di atas pujian-pujian dia. Karena di saat kita susah, lemah, berputus asa, nyanyi, Ibu, nyanyi. Ya, memuji Tuhan, maka saya percaya kuasa Tuhan itu hadir di depan kita, dan Tuhan bilang sukacita di depan kita, dan pujian itu ya bisa mengubah hati kita yang susah, mengangkat masalah-masalah kita, dan juga mampu melepaskan masalah persoalan di depan kita. Ya, seperti pada waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko, ya mereka berperang dengan senjata mereka, dengan bom mereka, ya. Tidak pedang, tidak senjata umat Tuhan pada waktu itu. Disuruh Tuhan memuji Tuhan. Jadi mereka berkeliling satu hari sekali sampai 6 hari sampai 7 kali. Ya, baru Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Itu dengan puji-pujian. Ya, benteng masalah, tembok-tembok masa persoalan. Ya mungkin dia nggak mampu menyelesaikan, dia angkat tangan nggak bisa Tuhan, nggak mampu Tuhan, ini buntu-buntu nyanyi menyanyi memuji Tuhan. Maka tembok-tembok itu akan runtuh dengan pujian, karena dalam pujian kita ada kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Ya, jadi baik di rumah, baik di jalan, naik kendaraan, puji Tuhan. Di ibadah, puji Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa membuka suara kita untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya saat Bapak Ibu memuji Tuhan, hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata, dan hati kita diberi sukacita yang luar biasa. Amin Ibu. Haleluya. Demikian firman Allah yang sanggup saya sampaikan pada pagi ini, biar menjadi pemahaman yang lebih dalam kehidupan kita, Ibu ya, dalam hati kita, rohani kita, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita, dengan kita merayakan hari kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan yang berkat-berkat Allah yang luar biasa, itu kuasa, ya, kuasa Tuhan. Jika kita sujud di atasnya Tuhan berkuasa buat kita. Jika kita
memiliki hati yang sukacita karena kuasa Tuhan bukan sukacita dari depan kita, dan kita setia ibadah, Tuhan akan berikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau begitu luar biasa dahsyat kuasa-Mu melawat firman-Mu yang sudah kami hamba sampaikan buat umat-umat Tuhan, dan mereka jemaat-jemaat Tuhan yang sudah membuka hati mereka untuk firman-Mu. Tuhan berkati hidup mereka dengan firman Bapa sehingga mereka bisa terus Kau bawa hati untuk mengerti rencana-Mu dalam kehidupan mereka, membawa hidup mereka untuk memahami setiap firman-Mu dalam kehidupan mereka Bapa, bahwa hidup kami akan Kau berikan kuasa di saat kami mengaktifkan hidup kami untuk melayani Tuhan, untuk ibadah kepada Tuhan, dan kami memberikan hidup ini untuk suka menyembah Tuhan, dan sukacita Tuhan melimpah atas depan kami, dan biar kami juga senantiasa beribadah kepada Tuhan, memuji Engkau, memuji Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami benih firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama menjadi rema daging dari depan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu yang di rumah-rumah mereka melakukan ibadah mereka bersama suami mereka, istri mereka, anak mereka. Kau berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap pergumulan mereka, kebutuhan mereka. Tuhan berkati mereka semua Bapa. Kau berkati yang ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah kuatkan iman mereka Bapa, yang punya beban berat Tuhan angkat masalah-masalah mereka Tuhan, karena kuasa Tuhan hadir dalam hidup mereka, dalam keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan ajar mereka umat-umat Tuhan suka sujud di atas Tuhan, ya sukacita itu melimpah atas depan mereka, dan mereka juga suka setia beribadah kepada Engkau, hingga hadiah Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa tinggal dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami pada pagi ini. Haleluya, amin.